Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang sempurna. Lalu Al-Quranul Karim secara bahasa berarti bacaan yang sempurna lagi sangat mulia. Mengapa Al-Quran disebut demikian? Untuk menjawabnya, mari kita lihat dan kita cermati dari bagaimana umat manusia di berbagai bangsa memperlakukan Al-Quran dari sejak ia diturunkan pertama kali hingga ke masa kita sekarang ini. Hanya Al-Quran, bacaan yang dimiliki oleh demikian banyak orang, sehingga saking banyaknya jumlah Al-Quran, kita tidak mungkin lagi dapat menghitung berapa kali Al-Quran pernah dicetak. Hanya Al-Quran di dunia ini bahan bacaan yang paling orisinil, karena setiap kalimat, kata, dan hurufnya terjaga dari perubahan dan terjaga dari penambahan atau pengurangan. Semenjak ia diwahyukan pertama kali hingga ke masa kita sekarang ini. Hanya Al-Quran di dunia ini bahan bacaan yang dibaca oleh demikian banyak manusia, tidak peduli siang, tidak peduli malam, tidak peduli mereka mengerti artinya maupun tidak peduli mereka dalam keadaan bersedih hati, tidak peduli mereka dalam keadaan bergembira. Hanya Al-Quran di dunia ini bahan bacaan yang dipelajari sampai demikian rinci hingga ke ayat-ayatnya. Seperti kapan ayat ini diturunkan, di mana ayat ini diturunkan, apa yang melatar belakangi turunnya ayat ini, dan lain sebagainya. Hanya Al-Quran di dunia ini bacaan yang dipelajari dengan sungguh-sungguh, pesan-pesan di balik ayat-ayatnya, bahkan pesan-pesan di balik setiap kata dan hurufnya. Bukan hanya pesan yang tersurat, bahkan juga pesan yang tersirat. Hanya Al-Quran di dunia ini bahan bacaan yang dipelajari tata cara membacanya. Seperti mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Mana yang dibaca tebal dan mana yang dibaca tipis. Di bagian mana bacaan harus berhenti dan di bagian mana bacaan boleh berhenti. Dan lain sebagainya. Bahkan hanya Al-Quran di dunia ini bahan bacaan di mana manusia mempelajari etika dan adab-adab yang harus diperhatikan ketika seseorang hendak membacanya. Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang baru saja diuraikan tadi, sangatlah dapat dimengerti dan sangatlah wajar
mengapa Al-Quran adalah bacaan yang sempurna lagi sangat mulia. Saudara-saudara, Al-Quran, bahan bacaan yang sempurna lagi sangat mulia ini, Allah turunkan di bulan suci Ramadan, bulan yang saat ini kita sedang menjalaninya. Di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sekaligus dari Al-Lawhil Mahfuz di Sidratil Muntaha ke Baitul Izzah. Selanjutnya pada tanggal 17 Ramadan sekian abad lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai pewahyuannya secara bertahap kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Sebagai bulan yang diberkahi, sekian banyak tambahan-tambahan kebajikan Allah guyurkan di bulan suci ini. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Itu adalah sebagian dari tambahan kebajikan yang Allah limpahkan di bulan suci Ramadan. Puncak dari keberkahan Ramadan atau puncak dari tambahan kebajikan yang Allah limpahkan di bulan Ramadan itu adalah dijadikannya Ramadan sebagai bulan di mana Allah menurunkan bacaan yang sempurna lagi sangat mulia ini, Al-Quranul Karim. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim? Al-Quranul Karim, bacaan yang sempurna lagi sangat mulia ini, Allah turunkan sebagai petunjuk untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Al-Quran dapat menjadi bacaan yang sempurna lagi sangat mulia bagi siapapun, tidak peduli ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al-Quranul Karim sebagai petunjuk hanya akan didapat oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa hamba-hamba Allah yang bertakwa itu? Hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah mereka yang menempatkan dirinya agar berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berupaya senantiasa mengikuti, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri serta meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Saudara-saudara, kewajiban puasa yang ditetapkan Allah atas kita semua orang-orang yang beriman ditujukan untuk menempa kita semua agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Manakala kita dapat menempa diri kita agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa melalui wasilah saum, puasa di bulan suci Ramadan ini, maka terbuka kesempatan luas bagi kita untuk menyerap, mendapatkan petunjuk bacaan yang sempurna lagi sangat mulia ini, Al-Quranul Karim. Tidak mengherankan jika bulan Ramadan
Selain disebut sebagai syahrus syam, bulan di mana kita orang-orang beriman diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, ia pun Ramadan dikenal sebagai juga bulannya Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah puncak dari keberkahan yang Allah limpahkan di bulan Ramadan, sementara kewajiban puasa yang ditetapkan Allah di bulan itu bertujuan untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, sehingga kita semua siap menerima cahaya tuntunan Al-Quranul Karim. Bacaan yang sempurna lagi sangat mulia ini. Saudara-saudara, mari kita perlakukan Al-Quranul Karim sebagai anugerah Allah yang paling luhur yang dilimpahkan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini khususnya, dan di sepanjang hidup kita umumnya. Berikan perhatian lebih banyak kepada Al-Quranul Karim selama kita berada di bulan suci Ramadan ini. Kita yang belum mampu membacanya, luangkanlah waktu untuk belajar membacanya sedikit demi sedikit. Kita yang sudah mampu membaca kitab suci Al-Quran ini, mulailah bertadarus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril setiap kali tiba bulan Ramadan. Untuk kita yang memahami bahasa Al-Quran, cermati, renungi, dan dalamilah pesan-pesannya. Semoga kita semuanya dengan mendekatkan diri lebih erat lagi dengan Al-Quranul Karim, bacaan yang sempurna lagi sangat mulia ini, seberapa tinggi pun levelnya, baik hanya dengan belajar membacanya, baik hanya dengan mentadarusinya, atau sekaligus mentadarusi dan menyelami pesan-pesan di balik setiap ayat-ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua cahaya petunjuknya, sehingga kita semua kelak akan meninggalkan bulan suci Ramadan dalam kondisi jiwa kita yang lebih bersih dan siap untuk memulai hidup kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang di bawah tuntunan cahaya Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.